Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Yawma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita bersama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat sekarang ini Allah memberikan anugerah yang sangat besar kepada kita semua, yaitu kita bisa hadir dengan istiqomah datang ke majelis. Mudah-mudahan dengan kedatangan kita ke majelis ini Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Betul apa yang disampaikan guru, yang sangat penting hidup kita ini memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata guru, kita mari beristiqomah, mari kita bergantung, bersandar kepada Allah. Ini ajakan tauhid, Pak. Ya. Ini Allahus Samad. Allah tempat bersandar, dan Allah tempat meminta, dan Allah tempat memberi pertolongan kepada kita semua. Ini mari kita tanamkan di dalam hati yang paling dalam, karena orang atau kita semua kadang-kadang mengutamakan amal daripada disandarkan kepada amal, tidak disandarkan kepada Allah. Dan juga ada sebagian baca selawat sebanyak-banyaknya, jadi menyandarkan kepada amal kita supaya mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Jadi meskipun kita baca selawat kepada Nabi pun, syafaat itu hakikatnya dari Allah, dan Nabi diizini oleh Allah untuk memberi syafaat. Jadi Allahnya jangan dilupakan. Mari kita tadabburi sementara sebelum kita melanjutkan di kitab Hikam. Mari buka surat Thaha ayat 109. Bismillahirrahmanirrahim. Ya umaidzil la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu rahman wa radiya lahu qawla. Jadi pada hari itu tidak berguna syafaat, pertolongan, kecuali dari orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, dan Dia ridhoi perkataannya. Ini, Pak. Jadi memang kita ini semua harus memprioritaskan Allah, ya, harus memprioritaskan Allah, bergantung semata-mata hanya kepada Allah, ya. Jangan
menyandarkan kepada amal kita, meskipun sekalipun membaca selawat yang banyak, tapi lupa bahwa syafaat itu memberi izin kepada Nabi. Disangkanya Nabi yang bisa memberikan syafaat, tetapi Nabi itu pun diizini oleh Allah. Maka dari itu, meskipun kita baca salawat, harus ingat juga kepada Allah. Sandarkan diri kita kepada Allah. Itu loh Pak. Mari kita semua melalui majelis ini kita melanjutkan ke kitab Hikam ya. Di sini di dalam kitab Hikam ini memang dianjurkan dengan kayak musannif. Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja inda wujudiz zalal. Ini di sini di antara tanda-tanda orang yang senantiasa bersandar kepada amal-amalnya adalah kurangnya ar-raja, rasa harap kepada rahmat Allah di sisi alam yang fana ini. Jadi pengertian dari ini, dari ar-raja, mari kita lanjutkan. Ar-raja adalah istilah khusus dalam terminologi agama yang bermakna pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasal Al-Hikam ini yang pertama bukan ditujukan ketika seorang berbuat salah, gagal dan melakukan dosa, karena ar-raja lebih menyifati orang-orang yang mengharapkan kedekatan dengan Allah ya. Ini taqarruban ilallah. Ini ar-raja ini ya. Jadi kalimat wujudih zalal artinya segala wujud yang akan hancur di alam fana ini, menunjukkan seseorang hidup di dunia dan masih terikat oleh alam hawa nafsu dan alam syahwat. Itu semua adalah wujud al-zalal ya. Ini pengertiannya wujud yang akan musnah. Seseorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun mari hidup di dunia ini dan terikat semua wujud yang fana, namun harapannya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang kuat tauhidnya sekalipun masih hidup di dunia dan terikat pada semua wujud yang fana ini, namun harapannya semata kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita berharap akan rahmatnya, maka kita tidak menggantungkan harapan kepada amal-amal kita, baik kita besar maupun amal yang kecil ya. Jadi dan hal yang paling mahal dalam suluk atau salik seperti kita ini adalah hati, Pak. Jadi yaitu apa yang dicarinya dalam hidup dunia ini akan menguji sejauh mana kualitas ar-raja, harapan kita ini atau bersandarnya kita kepada Allah ya. Jadi mari kita tadabburi. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Jabirin
qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yudkhilu ahadan minkum amaluhul jannata wala yujiruhu minan nar wala ana. Ini kata Nabi, Pak. Illa birahmatin minallah. Dari Jabir berkata, aku mendengar Nabi Muhammad SAW, tidak seorang pun dari kalian yang dimasukkan surga oleh amalnya, dan tidak juga diselamatkan dari neraka karena amalnya. Ini Pak, kata Nabi. Tidak juga aku, kata Nabi, kecuali karena rahmat dari Allah. Ini kata Nabi. Ya, jadi ini mengandung tauhid yang sangat dalam, Pak. Makanya kita ini betul-betul bersandar kepada rahmat Allah dan pertolongan dari Allah. Ini hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan Bukhari Muslim, ya. Ini hadis sahih. Orang yang melakukan amal ibadah itu pasti punya pengharapan kepada Allah, meminta kepada Allah supaya hasil pengharapannya ya. Akan tetapi jangan sampai orang beramal itu bergantung kepada amalnya, karena hakikatnya yang menggerakkan amal ibadah itu Allah, ya. Jadi supaya kita bersandar betul kepada Allah, bersyukur kepada Allah, mengharap rahmat, syafaat juga hakikatnya dari Allah. Sehingga apabila terjadi kesalahan seperti terlanjur melakukan maksiat atau meninggalkan ibadah rutinnya, ia merasa putus asa dan berkurang pengharapan kepada Allah. Sehingga apabila berkurang pengharapan kepada rahmat Allah, maka amalnya pun akan berkurang dan akhirnya berhenti beramal. Seharusnya dalam beramal itu semua dikehendaki dan dijalankan oleh Allah, sedangkan diri kita sebagai media berlakunya kudrat Allah, ya. Jadi kalimat la ilaha illallah, tidak ada Tuhan, berarti tidak ada Tuhan, berarti tidak ada tempat bersandar, berlindung, berharap kecuali kepada Allah. Tidak ada yang menghidupkan dan mematikan, tidak ada yang memberi dan menolak, melainkan Allah. Ini Pak. Jadi supaya tauhid kita itu tidak goyang, Pak, ya. Maka dasarnya syariat menyuruh kita berusaha dan beramal, sedangkan hakikat syariat melarang kita menyandarkan diri pada amal dan pada usaha itu, supaya tetap bersandar pada karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita dilarang menyekutukan Allah dengan berhala, dengan batu, kayu, pohon, kuburan, binatang dan manusia, maka janganlah menyekutukan Allah dengan kekuatan diri kita sendiri. Kadang-kadang kebanyakan, Pak, seperti Korun. Jadi setelah sukses, kaya, jadi dengan dari kepintaranku, katanya kan, banyak. Maka dari itu, mari kita memurnikan tauhid kita, bersandar kepada Allah. Jadi seakan-akan merasa sudah cukup kuat, dapat berdiri sendiri tanpa pertolongan Allah, tanpa rahmat, taufik, hidayah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan Allah menguatkan tauhid kita, dan kita kewajiban meluruskan niat dan menyempurnakan
ikhtiar kita. Ini Pak. Jadi kita ini kewajiban meluruskan niat dan menyempurnakan ikhtiar kita, melakukan syariat sesuai dengan apa dicontohkan Nabi Muhammad, sesuai dengan ulama salafus soleh. Jadi bersandar mutlak hanya kepada Allah dan mengikuti sunnah-sunnah Nabi dan merujuk semua kepada Al-Quran. Maka dari itu, mari sekedar membacakan di kitab hikam ini, nanti guru kita yang menjelaskan kepada kita secara detail untuk mengokohkan supaya tauhid kita tidak mudah ditipu oleh setan. Sebabnya setan itu wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin, dan jangan sekali-sekali dipalingkan oleh setan, karena sungguhnya setan itu musuh yang nyata, ya. Jadi meskipun kita baca salawat pun kadang-kadang dipalingkan oleh setan, sebabnya langsung kepada Allahnya lupa, Pak. Nah, padahal syafaat itu hakikatnya memang yang mengizini itu hanya Allah. Maka dari itu, mari guru kita supaya menjelaskan, mengokohkan tentang tauhid kita, dan kami kalau ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setidaknya kita setiap pertemuan kita selalu mengingatkan diri kita bahwa kita hanya bergantung kepada Allah. Ini harus ada terus, harus ada dalam pikiran kita dan dalam perilaku kita. Pikiran kita bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku kita juga melaksanakan perintah Allah dengan sungguh-sungguh, bergantung kepada Allah. Ini bergantung kadang-kadang terlalaikan. Bergantung kepada Allah kadang-kadang terlalaikan dengan urusan-urusan dunia. Kecintaan pada dunia yang berlebihan maka akan membuat kita lalai akan kedekatan kita dengan Allah, melalaikan hubungan kita dengan Jalla Jalla. Ya, ini pun dipahami. Kalau kita tidak benar sesuai, ya, pahami, ikuti, laksanakan, ya, dicatat yang perlu, buka lagi di rumah. Bagaimana sudah Al-Fakir sampaikan, kalau disampaikan lagi, dibuka lagi, dibaca kembali, karena itu penting, perlu dibaca sehingga bisa diikuti dan diamalkan. Sambil malam kemudian rukuk dan sujud, jangan lupa sholat witir, ya, sebelum tidur. Kalau bisa, enggak bangun tidur udah terbiasa bangun malam, ya. Setelah bangun malam itu aja lebih. Insyaallah Allah menetapkan kekuatan tauhid dalam hati ini. Amin. Semoga apa yang disampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat